Cerita dimulai dengan Jian, seorang wanita muda cantik yang bekerja sebagai pelayan di restoran bintang 5. Hari itu, Susan, sang manajer yang terkenal kejam, menegurnya karena lantai tidak bersih sempurna. Dengan nada tajam, Susan bahkan mengancam akan memotong gaji Jian jika dia tidak bekerja dengan benar. Dengan perasaan frustrasi, Jian kembali membersihkan lantai. Saat membuang sampah, tiba-tiba sepasang tangan mungil meraih kakinya. Seorang anak laki-laki dengan mata penuh harap memohon bantuan. Aku tidak punya ibu, aku menunggu seseorang menjemputku, ucapnya dengan suara lirih. Jian yang tersentuh mengambil keputusan berani. Ia membawa anak itu ke dalam restoran dan memberinya makanan. Namun, belum sempat anak itu selesai makan, Susan muncul. Wajahnya merah padam saat melihat seorang anak kecil duduk di meja pelanggan. "Jian, kau pikir restoran ini panti asuhan?" bentaknya. Susan semakin murka saat tahu bahwa makanan diberikan tanpa izinnya. Namun, Jian membela anak itu. Ia menjelaskan bahwa makanannya sudah dibayar. Setelah konfrontasi tegang itu, Jian berusaha mencari tahu lebih banyak. "Siapa namamu? Di mana ayahmu?" tanyanya lembut. Dengan mata berkaca-kaca, anak itu mengungkapkan satu nama yang mencengangkan. "Ayahku namanya Odong. Dia sering berpindah tempat kerja." Setelah mendengar cerita bocah itu, Jian merasa ada sesuatu yang janggal. Siapa Odong sebenarnya? Mengapa anak ini sendirian? Dengan hati-hati, Jian menghubungi polisi dan melaporkan situasi tersebut. Namun, sambil menunggu kabar, ia mengambil keputusan besar. Ia akan membawa bocah itu ke rumahnya untuk sementara. Dalam perjalanan, anak laki-laki itu mulai berbicara dengan penuh semangat. "Ayah selalu membawaku berkeliling dengan kendaraan kecil tanpa atap," serunya ceria. Jian menoleh ke belakang dan melihat sepeda pickup roda 3, berpikir itulah yang dimaksud anak itu. Namun, tanpa disadarinya, anak itu sebenarnya berbicara tentang sebuah Mercedes convertible. Di tengah perjalanan, bocah itu meminta sesuatu kepada Jian. Namun, Jian ragu-ragu, ia khawatir keuangannya tidak cukup. Tapi sebelum Jian sempat menjawab, bocah itu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia langsung mendekati seorang pemilik toko yang bisnisnya sedang sepi. Dengan percaya diri, anak itu mengajari pemilik toko cara menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan. Hanya dalam beberapa menit, kerumunan besar berkumpul di luar toko. Pemilik toko yang terkejut sekaligus senang akhirnya berkata, "Sebagai ucapan terima kasih, ambillah apapun yang kau mau dari toko ini." Malam harinya, di rumah Jian, bocah itu tertidur dengan tenang. Namun tiba-tiba ia bergumam dalam tidurnya, "Ibu, jangan pergi." Jian melihat wajah kecil itu yang tampak gelisah. Perlahan, ia menggenggam tangannya dan berbisik, "Aku di sini, kamu tidak sendiri." Saat itu, Jian merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan seperti seorang ibu kepada anak yang bahkan belum ia kenal sepenuhnya. Keesokan harinya di restoran, Jian kembali menghadapi Susan. Saat ia mencoba memberi makan bocah itu, Susan datang lagi dan berbuat kasar. "Kalau mau makan, duduklah di dekat tong sampah sana," bentaknya. Jian terkejut sekaligus marah. Namun, sebelum ia sempat membela diri, bocah itu memandang Susan tajam. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kepala manajer restoran muncul, dan tanpa diduga, ia mengenali bocah itu. "Tuan muda, apa yang Anda lakukan di sini?" Seisi restoran terkejut. Ternyata, bocah kecil yang selama ini bersama Jian bukan anak sembarangan. Ia adalah putra tunggal CEO Lee Dong-bak, seorang pengusaha besar. Wajah Susan langsung pucat pasi. Dengan panik, ia buru-buru meminta maaf atas semua perbuatannya. Namun, tuan muda hanya menatapnya dingin. "Kau kasar pada orang yang membantuku, aku tidak memaafkanmu. Mulai sekarang, kau dipecat." Susan hitungan detik, kariernya hancur berantakan. Sementara itu, Jian justru mendapat kejutan lain. Tuan muda yang terkesan dengan keramahannya menawarkan pekerjaan baru menjadi pengasuh pribadinya. "Gajimu 3.000 yen per hari. Bagaimana?" Tanpa berpikir dua kali, Jian langsung menerima. Adegan berikutnya, Jian kini berada di rumah mewah keluarga tuan muda. Ia merawat bocah itu dengan penuh perhatian, hampir seperti seorang ibu. Namun, kehidupan di rumah mewah ini tidak semudah yang ia kira. Seorang kepala pelayan bernama Yanan datang memperkenalkan dirinya. Dengan bangga, ia menyatakan bahwa ia adalah lulusan Akademi Butler Belanda, sekolah bergengsi bagi para pelayan kelas atas. Namun, tidak seperti tuan muda, Yanan justru bersikap dingin kepada Jian.
Hari itu, Ba berangkat ke sekolah, sementara Leong, ayahnya, kembali dari perjalanan bisnisnya. Berbeda dengan kebanyakan CEO kaya, Leong memilih mengendarai mobilnya sendiri. Wajahnya memancarkan kepercayaan diri, tapi juga kepedulian. Namun kehadirannya justru menimbulkan kesalahpahaman besar. Saat Leong tiba di rumah, Yanan si kepala pelayan melihat turun dari mobil. Namun, tanpa berpikir panjang, ia mengira Leong hanyalah seorang sopir biasa. Dengan nada meremehkan, Yanan mulai bersikap kasar. Kau pikir bisa parkir sembarangan? Cepat antar mobilnya ke garasi. Sebelum Leong bisa menjawab, Gian datang dan membela pria yang dianggapnya sebagai pengemudi. Yanan, jangan bersikap kasar hanya karena seorang sopir, ucapnya tajam. Namun alih-alih menghargai sikap Gian, Yanan justru marah besar. Kalau kau memang pintar, buktikan, buatlah makanan lezat untuk Ba dengan anggaran hanya 300 yen. Tantangnya. Tanpa ragu sedikit pun, Jian menerima tantangan itu. Adegan berikut, Jian pergi ke pasar bersama untuk membeli bahan-bahan. Dengan anggaran terbatas, ia dengan cermat memilih bahan terbaik tanpa membuang uang sia-sia. Setelah kembali ke rumah, Jian mulai memasak. Ia menunjukkan keahlian kulinernya yang luar biasa. Bahkan menciptakan seni buah yang mengagumkan sebagai tambahan. Semua orang menunggu hasilnya. Ketika Ba pulang sekolah, Gian dengan penuh semangat menyajikan makanan buatannya. Ia yakin hidangannya akan membuat tuan muda senang. Tapi kemudian, mimpi buruk terjadi. Bau aneh mulai tercium dari makanan itu. Semua hidangan yang Gian buat telah basi. Yanan langsung menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Gian. Kau berani menyajikan makanan busuk kepada tuan muda? Apa kau ingin dia sakit? Gian terdiam. Sebelum Yanan bisa terus memarahi Jian, sebuah suara tegas menghentikannya. Cukup, semua orang menoleh. Leong, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Yanan yang masih salah paham semakin keterlaluan. Dengan penuh kecurigaan, ia menuduh Leong memiliki hubungan rahasia dengan Jian. Namun sebelum Leong sempat menjawab, Ba tiba-tiba berbicara. Jangan bodoh Yanan, dia bukan sopir, dia ayahku. Kedua wanita itu terkejut. Wajah Yanan langsung membeku. Ia baru menyadari kesalahannya yang fatal. Selama ini ia telah meremehkan CEO besar keluarga ini. Tanpa membuang waktu, Leong memecat Yanan di tempat. Adegan pun beralih. Kini, Jian terlihat mengayuh sepedanya di jalan utama. Saat itulah ia bertemu sepupunya yang lebih muda Uli. Namun, bukannya menyapa dengan baik, Uli malah mengolok-oloknya. Serius, Jian, usia 20-an masih naik sepeda? Seharusnya kau sudah mengendarai mobil. Tapi, Gian tidak peduli. Dengan senyum santai, ia menjawab, aku puas dengan hidupku seperti ini. Setelah percakapan singkat, Uli pergi. Namun, dalam perjalanannya, ia tak sengaja menabrak seorang wanita tua. Saat Uli berusaha kabur, Gian langsung bertindak cepat. Jangan lari, kita harus menolongnya. Dengan sedikit bujukan, Uli akhirnya setuju untuk membawa wanita tua itu ke rumah sakit. Di rumah sakit, mereka mengetahui fakta mengejutkan. Wanita tua itu buta dan mengalami luka ringan akibat insiden tadi. Merasa bersalah mendekatinya. Aku akan membawakan makanan nanti, Nek, katanya lembut. Namun, setelah Jian pergi, Leong tiba di rumah sakit. Dengan ekspresi serius, ia mencari wanita tua itu. Nenek, aku sudah mencarimu. Jian terkejut. Ternyata wanita tua itu adalah nenek dari keluarga Lidong. Namun saat melihat Leong, Uli tiba-tiba berpura-pura menjadi orang yang menyelamatkan nenek itu.